saya lihat hanya ada satu yang memasukkan materi ya. Iya, harusnya kelompok 4 juga kalau nggak salah. Ya. Harusnya 2 kayaknya Prof. Kelompok terakhir juga. Iya. Tapi yang masuk hari ini dari kelompok 3. Iya Prof. Kelompok 1, 2, 3. Harusnya kelompok 4 juga ya. Tapi rupanya tidak masuk. Iya kan? Jadi hari ini yang masuk dari Pak Muslimin dan Fadli ya. Iya Prof. Fadli sama Pak Erdin. Oke, 3. Baiklah, sebagaimana biasanya format perkuliahan kita adalah sistem diskusi, maka dengan ini kita melanjutkan diskusi tersebut, tentu melalui satu pemimpin diskusi, yakni berfungsi sebagai moderator. Kita mungkin menunjuk atau silakan siapa yang akan menjadi moderator. Kelompok Tentu ya. Saya Prof, kelompok selanjutnya. Oke, Fauzan. Oke. Silakan Fauzan, nanti yang menjadi presenter siapa? Kelompok 3. Oke, bertiga ya, bergantian. Kami sudah bagi Prof untuk yang pemakaran hari ini yang menyampaikan Fadli. Oke. Iya. Baiklah, jika dengan demikian kita segera saja masuk ke materi, ke sesi diskusi kita, dan selanjutnya forum ini saya serahkan kepada Fauzan Akbar Sudarmin untuk memandu jalannya diskusi. Saya persilakan. Baik Prof, makasih sebelumnya Prof untuk pembukanya. Di sini saya akan mulai membuka perkuliahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena pada kesempatan hari ini kita masih sempat dipertemukan untuk melaksanakan perkuliahan kita. Tak lupa pula selawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah SAW. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu dengan materi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dan faktor-faktor yang mempengaruhi yang akan dibawakan oleh kelompok 3. Di sini saya lihat waktunya sudah mau masuk 12:30, jadi untuk mengefisienkan waktu, saya akan mempersilakan pemateri untuk mempresentasikan makalahnya. Tapi sebelum itu saya akan menyampaikan dulu urutan dalam perkuliahan kita hari ini. Yang pertama, yaitu pemateri akan mempresentasikan materinya. Waktunya terserah dari pemateri sendiri. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dan terakhir kita akan serahkan kepada dosen untuk melengkapi semua perkuliahan kita hari ini. Sebelumnya pemateri, apakah tidak ada tidak ada PowerPoint-nya? Ya, bisa nanti saya dijadikan co-host. Oh iya. Siapa yang host sekarang kah? Bagaimana? Oh, iya. Siapa yang mau dijadikan co-host sekarang? Fadli, Prof. Fadli ya, oke. Oke, sudah.
Oke, baiklah, berhubung karena slide dari materi pemakalan sudah ditampilkan, saya serahkan kepada pemateri untuk mempresentasikan materinya. Silakan. Oh, iya. Baik, kedengaran suaranya? Kedengaran? Bagaimana? Ya, Ya sudah, dengaran. dengaran. Ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan hidayahnya dan nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan siang kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul dalam ruang Zoom, dan tak lupa pula kita aturkan salat dan taslim kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah meniti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, teman-teman sekalian, Pak dosen yang kami hormati, sebelumnya sebenarnya tugas kami dalam kelompok ini cuma editing. Jadi yang sedianya menjadi pemapar makalah hari ini adalah Erdin. Cuma berhubung karena beliau sedang sakit, maka dengan berat hati kami gantikan tugas beliau. Adapun nanti sepanjang penjelasan ini ada yang tidak nyambung atau apa, ya harap dimaklumi karena jujur dalam materi ini kami kurang, walaupun kami yang bertugas menjadi pembuat makalah, ya ada juga yang tidak kami paham. Tapi teman-teman yang lain saya kira sudah paham. Nanti bisa tambah. Tapi langsung saja, judul makalah kami dari kelompok 3 adalah prinsip-prinsip. Bentar. Saya pindahkan dulu. Gimana ini? Ya. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya, disusun oleh kelompok 3, ada Ustadz Muslim, saya sendiri, dan Akh Erdin. Di sini di PPTQ-nya langsung rumusan masalah. Adapun latar belakangnya bisa dijelaskan sedikit. Latar belakang sempat kami catat sedikit di sini. Sebagaimana yang kita tahu, ya, perkembangan zaman atau seiring bertambahnya zaman, tentu perkembangan teknologi akan berkembang pula, ya. Semakin canggih teknologi yang kita dapatkan. Dulu mungkin HP Nokia sudah canggih, tapi sekarang yang canggih HP Android atau HP intinya semakin bertambah zaman akan semakin besar tantangan yang akan kita dapatkan di masa depan, ya. Akan semakin sulit, ya, tantangannya di masa depan. Maka berdasarkan hal ini diperlukan pendidikan atau upaya pembinaan, ya, generasi muda yang unggul, ya, agar nanti di kemudian hari di masa depan, ya, mampu bersaing, ya, dengan dari lingkungan kecil sampai ke lingkungan yang besar seperti negara dan seterusnya. Untuk mewujudkan hal ini, ya, untuk mewujudkan atau untuk membentuk generasi yang unggul ini di masa depan, maka diperlukan sistem pendidikan yang baik dan bagus, ya. Maka
dibuatlah yang namanya kurikulum. Ya. Kurikulum ini apa namanya semacam sudah ditahu semua lah. Apa namanya kurikulum itu semacam prinsip apa namanya ini yang akan kita jelaskan juga sebentar ya. Di sini kami catat seiring perkembangan zaman, kebutuhan juga akan semakin beraneka ragam. Ini sama dengan yang tadi ini. Ya sudah ini jelaskan. Maaf, pemateri memotong. Apakah PPT-nya memang tidak bergerak? Oh belum. Ini Belum, masih pengantar. Oh iya, ya. apa namanya latar belakang. Ya, sampai di mana kita tadi tuh? Ya, seiring berkembangnya zaman maka kebutuhan akan semakin apa namanya berkembang juga, akan semakin banyak kebutuhannya. Ya, apalagi sampai di mana tadi teh? Untuk menghadapi tantangan yang besar di masa depan maka diperlukan pendidikan yang baik, yang bagus. Maka dalam hal ini dibutuhkan yang namanya kurikulum untuk merancang sistem pendidikan yang bagus agar hasil yang didapatkan juga ya bagus. Dan dalam perkembangannya kurikulum ini senantiasa diperbarui. Kita ketahui dulu ada kurikulum apa itu yang namanya saya lupa. Kurikulum KTSP dan ada juga kurikulum dan berkembang terus kurikulumnya. Ya, ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh tuntutan zaman yang semakin yang semakin berkembang, ya, semakin canggih. Dan dalam dalam sepak terjangnya ya tentu ada indikator-indikator atau faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan perubahan dari satu bentuk kurikulum ke ke kurikulum yang lain. Ya, tujuannya ya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menciptakan generasi yang unggul di masa depan. Ya, saya kira itu sedikit latar belakangnya. Kemudian di sini dari latar belakang itu ada rumusan masalah. Di sini yang pertama apa yang dimaksud dengan prinsip pengembangan kurikulum. Dan yang kedua, apa saja prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu. Dan yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Lanjut ke slide selanjutnya, pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Ya. Prinsip ya secara bahasa berarti pendirian, asas, atau dasar dan keyakinan. Sedangkan menurut istilah ya, adalah sesuatu yang penting dan bersifat mengatur dan mengarahkan secara berkesinambungan. Ya, sedangkan pengembangan kurikulum adalah proses identifikasi, analisis, sintesis, evaluasi, pengambilan keputusan, dan kreasi elemen-elemen kurikulum. Jadi dari pengertian-pengertian ini bisa ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud prinsip pengembangan kurikulum adalah ya asas atau dasar yang bersifat penting dan mengatur asas dasar yang penting ya yang bersifat mengatur dan mengarahkan ya erat kaitannya dalam ya, proses identifikasi, analisis, sintesis, evaluasi, pengambilan keputusan ya berkaitan dengan elemen-elemen kurikulum. Ya, saya kira bisa di. Maaf pemateri, slide-nya tidak bergerak ini. Masa? Iya.
pengertian prinsip pengembangan kurikulum ini ada? Tidak, masih di halaman depan, masih di halaman pertama. Oh gitu. Ya. Iya. Bentar ya. Saya anu tadi. Oh, kasih keluar kayaknya dulu ini. Muncul sudah? Iya, rumusan masalah muncul. Ya, rumusan masalah. Oke. Kalau ini muncul sudah? Oh ya, Nah, berubah ya. Di. Pengertian prinsip dan pengembangan kurikulum. Oke, saya kira tadi sudah dijelaskan, jadi saya tidak perlu lagi repot-repot kembali. Jadi lanjut ke slide selanjutnya. Macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Ya. Ini prinsip pengembangan kurikulum macam-macamnya ini dibagi menjadi dua bagian besar. Ada prinsip umum, ada prinsip khusus. Yang pertama prinsip umum. Ya. Prinsip umum ini terbagi menjadi berapa macam. Yang pertama prinsip relevansi. Prinsip relevansi berbicara tentang relevansi, artinya berbicara tentang kesesuaian. Yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan tuntunan kehidupan. Hasilnya berguna. Ya, hasil yang didapatkan itu berguna, fungsional ya, bagi kehidupan. Itu artinya relevan, artinya sesuai dengan tuntunan kehidupan. Saya cari dulu. Dengan kata lain, pendidikan dipandang relevan bila hasil yang diperoleh dari pendidikan tersebut berguna atau fungsional bagi kehidupan. Nah, prinsip relevansi ini ada 3 aspek yang memenuhi. Di sini ada, di makalah itu ada 4 ya. Kita jelaskan 3 saja. Yang pertama, relevansi pendidikan dengan lingkungan anak didik. Nah, saya sempat baca-baca ini contohnya. Nah, misalnya lingkungan anak didik ini di perkotaan, maka dia harus diperkenalkan dengan lingkungan kota, misalnya bank-bank atau apa namanya, kantor-kantor, instansi pemerintahan di kota. Ya, kalau yang di laut diperkenalkan dengan apa namanya, lingkungannya juga yang tinggal di laut, maksudnya tuh dikenalkan dengan macam-macam ikan, kapal dan seterusnya. Yang di desa-desa juga begitu, diperkenalkan dengan apa namanya, misalnya sawah atau empang atau padi dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan relevansi dengan lingkungan anak didik. Kemudian yang kedua, di situ ada relevansi pendidikan dengan kehidupan yang akan datang. Ya, sempat juga kami baca-baca ini. Sesuai dengan, maksudnya adalah sesuai dengan kondisi yang berkembang. Misalnya di masa yang akan datang itu ya akan sangat diperlukan sekali yang namanya komputer. Nah, maka dibentuk apa namanya, sistem pendidikan yang bertujuan untuk memanfaatkan itu komputer ya, supaya nanti bisa apa namanya dimanfaatkan di masa yang akan datang. Ya, kemudian relevansi pendidikan dengan dunia kerja. Ya, maksudnya ini misalnya dulu itu yang di apa namanya, kantor-kantor itu sangat butuh yang namanya apa namanya, orang yang mampu mengoperasikan alat ketik, mesin ketik yang tinta banyak itu per huruf itu. Tapi di masa depan ternyata ya tidak dibutuhkan lagi, tapi yang dibutuhkan adalah komputer,
laptop dan seterusnya. Nah, ini maksudnya relevansi pendidikan dengan dunia kerja. Jadi tempat kerjanya itu tidak butuh lagi dengan mesin ketik, tapi butuh laptop atau komputer, butuh pekerja yang mampu mengoperasikan itu. Ya, tidak menutup kemungkinan mungkin ada juga nanti di zaman yang akan datang mungkin tidak butuh lagi komputer atau pikiran, langsung ditranslate itu pikiran ke Allahu alam. Sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian lanjut yang kedua, prinsip efektivitas. Ya, prinsip efektivitas. Berbicara tentang efektif, artinya efektif itu kalau kita lihat di KBBI artinya mujarab, mujarab, ya ampuh, ya dapat dilihat hasilnya, mujarab, ampuh. Di sini di dalam makalah ya ada dibagi menjadi dua aspek. Dilihat dari segi pengajarnya dan peserta didik. Yang pertama, efektif mengajar pendidikan berkaitan dengan sejauh mana kegiatan belajar mengajar yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian dilihat dari segi peserta didik, efektivitas belajar anak didik berkaitan dengan sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran yang diinginkan telah dicapai melalui kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Ya, jadi sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran yang diinginkan telah dicapai oleh peserta didik. Ya, ini maksudnya dari prinsip efektivitas. Ya, hasilnya itu memang sesuai dengan yang diharapkan sejauh mana perkembangannya. Kemudian yang ketiga, prinsip efisiensi. Maksud dari prinsip efisiensi adalah hasil sama dengan usaha. Artinya efisiensi suatu usaha pada dasarnya merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dan usaha efisiensi dalam kegiatan pendidikan. Ya, misalnya efisiensi waktu, tenaga, peralatan, sarana, biaya, dan sebagainya. Ya, di sini ada penjelasan. Namun dalam prakteknya terkadang untuk mencapai efektivitas diperlukan biaya, alat, dan sarana yang memadai. Ya, namun ini tidak tidak mesti peralatannya harus bagus untuk mencapai efektivitas pendidikan. Tidak boleh jadi dengan alat yang seadanya bisa juga mencapai efektivitas pembelajaran yang bagus. Saya teringat dengan film Laskar Pelangi. Ya, alat pembelajarannya sederhana sekali, tapi luar biasa hasil yang bisa didapatkan dari pendidikan dengan menggunakan peralatan yang sangat sederhana itu. Ya, tentu yang hal ini berkaitan dengan sejauh mana atau tenaga pendidik itu mengajar dengan baik. Kemudian yang selanjutnya prinsip kontinuitas. Ya, maksudnya berkesinambungan. Berkesinambungan terus-menerus. Ya. Di sini prinsip kontinuitas di sini ada bagian-bagiannya. Yang pertama, kesinambungan di antara berbagai tingkat sekolah. Ya, misalnya tingkat SMP dan SMA. Pelajaran yang
ada yang diajarkan di SMA harus sudah diajarkan di SMP, ya minimal dasar-dasarnya. Ya, nah, ini maksudnya kesinambungan antara tingkat sekolah SMA sudah ada dasarnya memang dia pelajari di SMP. Walaupun tidak mesti harus apa namanya pelajaran yang apa namanya di sini dijelaskan. Nah, pelajaran yang diajarkan pada tingkat pendidikan yang lebih rendah tidak harus diajarkan lagi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya dasar-dasarnya lah ya, misalnya matematika di SD diajarkan 1 tambah 1 sama dengan ini, 1 tambah 2 1 kali 2. Jadi di apa namanya di SMP di jenjang pendidikan berikutnya sudah ya Pak, tetap ada begitu, tapi tidak diajarkan lagi 1 tambah 1 sama dengan ini, nah ya beda level. Kemudian kesinambungan di antara berbagai bidang studi. Ya, kesinambungan di berbagai bidang studi menunjukkan bahwa dalam pengembangan kurikulum harus memperhatikan hubungan antara bidang studi yang satu dengan yang lainnya. Ya, harus berhubungan apa namanya ada kaitannya dengan bidang studi yang lainnya. Ya, mungkin seperti matematika dan fisika ya ada hubungan, atau dengan kimia ada perhitungannya juga dan seterusnya. Nah, atau di kampus kita itu misalnya bahasa Arab ya dengan pelajaran fikih misalnya kan ya dipelajari juga itu di fikih bahasa Arab. Kemudian prinsip yang selanjutnya prinsip fleksibilitas, artinya keluasan. Ya, prinsip fleksibilitas. Di sini fleksibilitas berarti tidak kaku dan ada semacam ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak. Ya, fleksibilitas ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, fleksibilitas dalam memilih program pendidikan. Ya, biasa itu kalau kita masuk SMA ada pemilihan jurusan ya. Saya kira seperti itu dia. Fleksibilitas ini maksudnya adalah bentuk pengadaan program-program pilihan yang dapat berbentuk jurusan. Nah, ini program spesialisasi atau program-program pendidikan keterampilan yang dapat dipilih anak didik atas dasar kemauan dan minatnya. Jadi kalau dia minatnya misalnya dia suka otak-atik motor, maka dia masuk di jurusan mesin misalnya, bukan masuk di jurusan IPA atau IPS ya. Kemudian fleksibilitas dalam pengembangan program pengajaran ya. Fleksibilitas ini maksudnya adalah memberikan kesempatan kepada para pendidik dalam mengembangkan sendiri program-program pengajaran dengan berpatok pada tujuan dan bahan pengajaran di dalam kurikulum yang masih bersifat umum. Itu dia prinsip kontinuitas. Kemudian yang selanjutnya prinsip fleksibilitas. Tadi itu fleksibilitas ya. Selanjutnya prinsip berorientasi pada tujuan dan kompetensi. Tujuan yang dimaksud merupakan suatu yang ingin dicapai dalam pendidikan. Ya, tujuan pendidikan harus mencakup semua aspek perilaku peserta didik, baik dalam domain kognitif, efektif maupun psikomotor. Sedangkan kompetensi adalah perpaduan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam pola pikir dan pola bertindak. Ciri utama prinsip ini adalah digunakannya pemikiran yang sistematik dan sistemik dalam pengembangan kurikulum. Itu dia sedikit penjelasan tentang prinsip yang ini. Kemudian yang terakhir prinsip sinkronisasi.
Kurikulum harus dikembangkan dengan mengusahakan agar semua kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan kurikuler, serta pengalaman belajar lainnya dapat serasi, atau seimbang, searah, dan setujuan. Jangan sampai terjadi suatu kegiatan kurikuler yang bersifat menghambat, berlawanan, dan mematikan kegiatan-kegiatan kurikuler lainnya, termasuk dengan kegiatan ekstra dan kurikuler dan co-kurikuler. Itu dia prinsip-prinsip umum. Kemudian berlanjut ke prinsip khusus. Nah, prinsip khusus ini dibagi menjadi beberapa macam juga, ada macam-macamnya, banyak. Ya. Yang pertama, prinsip tujuan kurikulum. Prinsip tujuan menjadi prinsip tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencangkup tujuan yang bersifat umum atau berjangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Ada 3 jangkanya. Kemudian prinsip isi kurikulum. Prinsip ini menunjukkan isi kurikulum harus mencerminkan falsafah dan dasar suatu negara. Kemudian isi kurikulum yang kedua harus diintegrasikan dalam nation dan karakter building. Saya nggak tahu apa ini. Kemudian yang ketiga, isi kurikulum harus mengembangkan cita rasa, karsa, dan karya agar peserta didik memiliki mental, moral, budi pekerti luhur, tinggi keyakinan agamanya, cerdas, terampil, serta memiliki fisik yang sehat dan kuat. Ini tinggi keyakinan agama. Kemudian selanjutnya, isi kurikulum harus mempersiapkan sikap dan mental peserta didik untuk dapat mandiri dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya, isi kurikulum harus memadukan teori dan praktik. Jadi memang harus dipadukan ini. Teori dan praktik. Teorinya dulu baru praktiknya. Isi kurikulum harus memadukan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Dan selanjutnya terakhir, isi kurikulum harus diselaraskan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian prinsip didaktik metodik. Nah, ini prinsip yang selanjutnya dari prinsip khusus. Prinsip ini meliputi semua pengetahuan dan kegiatan yang diajarkan harus fungsional dan praktis. Yang kedua, pengetahuan dan kegiatan harus diselaraskan dengan taraf pemahaman dan perkembangan siswa. Yang ketiga, guru harus membangkitkan dan memupuk minat, perhatian, dan kemampuan peserta didik. Penyajian bahan pelajaran harus dibentuk jalinan teori dan praktik. Guru harus dapat mengembangkan sikap dan nilai-nilai peserta didik, dan guru perlu memberikan bimbingan dan konseling. Ini maksudnya prinsip didaktik metodik. Ini juga yang penting, penyajian bahan pelajaran harus dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan, termasuk dalam prinsip didaktik metodik. Kemudian prinsip yang selanjutnya dari prinsip khusus ini, prinsip yang berkenaan dengan media dan sumber belajar. Prinsip ini menunjukkan kesesuaian media dan sumber belajar dengan standar kompetensi dasar, materi pelajaran, karakteristik media pembelajaran, tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kemampuan guru, praktis ekonomis. Untuk itu, pengembangan kurikulum harus memperhatikan faktor-faktor antara lain objektivitas, program pembelajaran,
sasaran program, situasi dan kondisi sekolah dan peserta didik, kualitas media, keefektifan, dan efisiensi penggunaan. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip yang berkenaan dengan media dan sumber belajar. Kemudian yang terakhir, prinsip evaluasi dari prinsip kursus. Prinsip ini meliputi prinsip mendidik, prinsip keseluruhan, prinsip kontinuitas, prinsip objektif, prinsip kooperatif, prinsip praktif, dan prinsip akuntabilitas. Ya, saya kira bisa dilihat nanti di makalah untuk penjelasan yang lebih jelasnya lagi. Kemudian lanjut ke bahasan yang kedua, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Ya, faktor-faktornya di sini ada 3. Ya, pertama perguruan tinggi, yang kedua masyarakat, yang ketiga sistem nilai. Ya, ini agak panjang penjelasannya nih. Sejujurnya belum sempat kami dalami, jadi afwan kalau ya kurang penjelasannya. Yang pertama perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi setidaknya memberikan 2 pengaruh terhadap kurikulum sekolah. Yang pertama, dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Ya. Perkembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan. Yang kedua, dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan tenaga pendidikan. Ya, seperti kita ini. Ya, kemudian faktor yang kedua, masyarakat. Ya. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Sebagai bagian dan agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Ya, isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat, penggunaannya, serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. Ya, ini dia faktor yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga, sistem nilai. Ya. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, ya, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya maupun nilai politis. Ya, sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Ya. Pembinaan kinerja dalam hal ini adalah adanya komunikasi kinerja yang berlangsung terus-menerus, di mana kepala madrasah dan seluruh komponennya bekerja sama untuk berbagai informasi mengenai kemajuan kerja, ya, kendala, dan pemasangan potensial dan seterusnya. Nah, ini yang penting saya kira. Sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus terintegrasikan dalam kurikulum. Ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengakomodasi berbagai nilai yang tumbuh di masyarakat dalam kurikulum sekolah. Di antaranya mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, berpegang pada prinsip demokratis, etis, dan moral. Yang ketiga, berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan yang patut ditiru, menghargai nilai-nilai kelompok lain, dan terakhir memahami dan menerima keragaman budaya yang ada. Ya, itu dia faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Ya, terakhir kesimpulan, ya, kesimpulan dari makalah kita hari ini, ya, secara harfiah, saya kira bisa dibaca nanti kita dibaca saja.
Secara harfiah, prinsip memiliki arti pendirian, ya, asas, dasar, dan keyakinan. Ya, berdasarkan hal ini, tersirat makna bahwa prinsip merupakan suatu yang menunjukkan pada hal yang sangat penting, mendasar, harus diperhatikan, dan memiliki sifat yang mengatur dan mengarahkan, serta sesuatu yang biasanya ada secara berkesinambungan atau terjadi pada situasi dan kondisi yang sama. Prinsip pengembangan kurikulum dibagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum meliputi prinsip relevansi, efektivitas, efisiensi, kontinuitas, fleksibilitas, berorientasi pada tujuan dan kompetensi, dan sinkronisasi. Sedangkan prinsip khusus meliputi prinsip tujuan kurikulum, isi kurikulum, didaktik metodik, evaluasi, dan prinsip yang berkenaan dengan media dan sumber belajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum ada 3, yaitu perguruan tinggi, masyarakat, dan sistem nilai. Ya, saya kira itu pemaparan materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Syukran. Wa jazakumullahu khairan. Ya, saya ambil alih kembali. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 3, di mana pemateri situ sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan faktor-faktor dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pemateri juga tadi sempat menjelaskan macam-macam prinsip secara satu persatu, baik itu prinsip yang khusus dan prinsip yang umum. Dan terakhir dia juga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Pemateri juga tadi sempat mengatakan bahwa dia hanya menggantikan pemateri yang seharusnya yang memaparkan materi hari ini. Tetapi menurut saya pemateri tetap berhasil menyampaikan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Apabila ada teman-teman yang ingin diketahui atau ingin ditanyakan, saya akan membuka sesi pertanyaan. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman menyalakan semua kameranya terlebih dahulu, dan silakan raise hand untuk yang mau bertanya. Untuk sesi saya akan persilakan 3 orang saja untuk bertanya. Yang pertama, nyalakan dulu kamera. Silakan nyalakan dulu kameranya. Sul Afrian dan Amirullah. Oke. Ya. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand untuk Oke, baru 1 orang. Oke, Mas ini silakan, saya persilakan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menanyakan beberapa masalah yang akan prinsip khusus pengembangan kurikulum. Ada nomor kehidupan teori dan Maaf sebelumnya masihnya Pak, cuma saya atau memang putus-putus suaranya? Saya tidak terdengar, putus-putus. Oh ya, putus-putus semua. Mungkin bisa diulang pengantar pertanyaannya. Bisa diteruskan karena jaringannya di sana, diketik saja di ini. jelas suara saya. Oh ya, sudah bagus sekarang. Di sini ada prinsip khusus pengembangan kurikulum nomor 5. Isi kurikulum harus memadukan teori dan praktik. Saya tanyakan, nggak tahu ya, cuma sekedar bertanya.
sekarang kan sistemnya via apa ya, online, atau bagaimana cara mengembangkan kurikulum kalau sekarang ini sistem online untuk memadukan teori dan praktik begitu. Kalau sistemnya online kan di sini, kalau teori dan praktik, kalau menurut saya sistem online ini nggak bisa begitu, Mas. Yang kedua, sama juga di pertanyaan pertama, apakah tetap masyarakat ini termasuk salah satu bagian yang bisa mengembangkan kurikulum, menjadi faktor mengembangkan kurikulum kalau sistem sekolah sekarang tetap online begitu. Pertanyaannya kira-kira begitu. Apakah pemateri menangkap pertanyaan yang jelas? Lanjut. Oke. Pertanyaan kedua, silakan teman-teman untuk angkat tangan. Apakah tidak ada ini yang mau angkat tangan, yang mau bertanya? Atau bagaimana pemateri sudah siap? Oh, ada. Silakan Saudari Hasriana. Baik, syukran atas kesempatannya. Ya, pertanyaannya di sini kan prinsip ya, prinsip itu kan artinya di sini adalah sesuatu yang sangat mendasar ya. Ya, artinya yang kami mau tanyakan di sini, apakah dalam apa ya, mengembangkan kurikulum ini yang disebutkan tadi beberapa prinsip tadi ya, prinsip umum atau prinsip khusus, apakah semua prinsip-prinsip ini harus dipenuhi? Bagaimana ya jika ada kekurangan mungkin ya dalam pengembangan kurikulum itu, ya salah satunya saja seperti mungkin contoh yang tidak ada kontinuitas atau ya tidak fleksibel. Ya, apakah ini tidak dianggap seperti itu? Dipaham, Di? Oh, itu bagaimana penanya, pemateri, apakah sudah ditangkap pertanyaannya? Muslim. Oke. Yang terakhir, apakah teman-teman yang ingin bertanya? Yang bertanya baru dua. Oke, saya rasa tidak. Oh, ada. Silakan Najila Nurfaizah. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang saya ingin tanyakan kepada pemateri mengenai penjelasan pemateri ataupun yang ada di makalah pemateri ini mengenai prinsip koherensi atau kesinambungan ini, ada di situ bagian kesinambungan berbagai tingkat sekolah yang di situ dikatakan ya sesuai penjelasan tadi pemateri, dikatakan bahan pelajarannya yang seharusnya tidak perlu diajarkan lagi, yang sudah diajarkan sebelumnya tapi tidak perlu lagi diajarkan pada pendidikan selanjutnya. Memang sudah dijelaskan oleh pemateri ini, tapi saya tanyakan kepada pemateri, bagaimana menurut pemateri ini mengenai bagaimana jika sebelumnya sudah dipelajari tapi di tingkat selanjutnya tetap dipelajari lagi dan kayak tetap sama begitu pengajarannya begitu, isi materinya. Apakah memang tujuannya untuk mengingat kembali atau apa? Sekira bisa dipahami pertanyaannya, itu saja. Oke. Bagaimana pemateri, apakah sudah ditangkap pertanyaannya? Oke, baiklah. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya.
Selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Saudara Ahmad Seni, yaitu isi kurikulum harus memadukan teori dan praktik. Dia mempertanyakan bagaimana mengembangkan kurikulum dalam sistem kuliah online yang saat ini. Oke, saya kembalikan kepada pemateri untuk memberikan jawaban. Untuk yang pertama itu bagaimana memadukan antara teori dan praktik, kan sistem belajarnya mahasiswa atau murid sekarang ini melalui Zoom. Jadi mungkin bisa lihat YouTube dulu. Bisa lihat YouTube berapa hari atau berapa bulan yang lalu saya lihat di YouTube itu anak-anak upload videonya tentang tugas sekolah, tugas sekolah di YouTube. Jadi dia itu upload tugas sekolahnya tentang siklus air. Ada juga yang saya lihat itu apakah air dan minyak bisa dicampur. Itu praktek itu semuanya itu. Jadi memang dia diberikan tugas oleh muridnya melalui Zoom mungkin atau WA, kemudian ini yang harus dia lakukan, kemudian dia praktek di rumah, dan sangat efektif saya kira karena dia video kemudian dia upload atau dia kirim kepada gurunya. Jadi ini kalau tergantung pelajarannya juga sih, mungkin ada yang membutuhkan praktek yang lebih lagi. Jadi saya kira begitu. Kalau masalahnya meragukan efektivitasnya, ya tidak semua ya, karena ada juga yang efektif macam itu yang tadi. Ya, malah mungkin lebih bagus lagi karena satu persatu. Ya kadang itu kalau di sekolah kita diberikan praktek kelompok, misalnya ada yang tidak kerja, ada yang tidak kerja, ya kan, ya lebih meragukan itu yang di sekolah. Ya ada plus minusnya lah. Saya kira begitu. Ya, bagaimana bisa dipahami sih? Ya, kembali ke penanya, bagaimana? Apakah sudah dipahami atau masih ada tambahan? Ya, terima kasih. Sudah jelas. Oke. Saya rasa tadi Mas Seni mempunyai 2 pertanyaan. Apa itu masyarakat? Apa itu? Di situ kan salah satu faktor juga yang membuat menjadikan kurikulum itu berkembang ada 3 kan. Yang pertama, perguruan tinggi masyarakat. Dan kalau saya baca makalahnya itu, pengembangan kurikulum itu kayaknya harus diterapkan di istilahnya kita harus ke tempat begitu, langsung di tempat. Kalau sistem kayak online ini apakah ini sangat berpengaruh atau tidak begitu? Oh, berpengaruh ke masyarakat begitu? Saya belum paham itu ulang. Oke. Ulangi coba Mas Seni, materi belum menangkap maksud dari pertanyaannya. Ustaz Muslim paham sudah. Atau pemateri lain mungkin bisa menangkap. Oke. Bagaimana? Atau julan saja pertanyaannya. Kedua pemateri, silakan perhatikan baik-baik. Mas Zaini diulang pertanyaannya. Tapi Mas ini tersangkul lagi kayak jaringannya. Oh, Mungkin Putus suaranya. yang kami pahami dari pertanyaannya Ahmad ini. Saudara Muslim Kasim mau menjawab? Ya. Oh ya, silakan. Yang kami tangkap dari pertanyaan Zaini, di antara salah satu faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum adalah masyarakat. Dia tanyakan apakah faktor masyarakat ini masih berpengaruh dalam kondisi sekarang ini. Itu kalau tidak salah. Berpengaruh.
maksudnya. Ini Ya betul kayak gitu. Apakah masyarakat masih berpengaruh dalam mengembangkan kurikulum? Kan sistem sekarang ini online begitu kan. Kalau saya baca-baca makalah kayak kurikulum itu bisa berkembang apabila kita sama-sama dalam satu lingkungan begitu, kayak di sekolah atau di mana begitu. Ini lebih cenderung, intinya cenderung ke praktik begitu. ya baik. Jadi maksud dari masyarakat di antara faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum bukan berarti masyarakat ini harus terlibat dalam pengembangan kurikulum itu atau dalam pembuatan kurikulum, tapi masyarakat semakin berkembang mereka, lingkungan mereka semakin baik, ada perkembangan, maka sekolah yang membuat kurikulum, merumuskan kurikulum ini juga harus melihat bagaimana kondisi masyarakat yang semakin maju. Misalnya dalam satu tempat, misalnya kan kita tahu kadang satu tempat masyarakat ini berbeda-beda, ada yang fokus dalam pertanian, ada dalam ini dan seterusnya. Maka kita sebagai pembentuk kurikulum misalnya harus melihat itu, sehingga ketika kita yang membuat kurikulum, agar kurikulum ini sejalan dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka kita harus melihat itu. Jadi maksud dari masyarakat menjadi faktor yang menjadi faktor pengaruh pengembangan kurikulum sesuai dengan kondisi masyarakat. Kalau kondisi sekarang yang online, bukan berarti masyarakat berhenti dari aktivitas, ya kan? Tapi tetap sama aktivitas yang dilakukan masyarakat kita walaupun dalam kondisi seperti ini sama. Maka bukan dilihat dari sisi itu, tapi dilihat dari bagaimana kondisi masyarakat, perkembangan yang terjadi di kalangan para masyarakat. Maka pengembang kurikulum itu melihat sisi itu dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Wallahu a'lam. Seperti itu. Bisa ditambahkan dari teman. Oke, saya kembalikan dulu kepada penanya, apakah sudah jelas? Oke, saya rasa memang sudah jelas ya dari jawaban dari Saudara Muslim Kasim. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua dari Saudari Hasriana. Di sini Saudara Hasriana menanyakan tentang prinsip kurikulum, apakah semua prinsip itu harus dipenuhi, baik itu yang umum atau yang khusus. Saya kira itu inti dari pertanyaannya. Saya kira saya kembalikan ke pemateri untuk sekiranya menjawab. Ya, dilempar lagi ke Muslim. Secara umum saja, prinsip yang disebutkan oleh di sini kan ada prinsip umum, ada khusus, ada beberapa yang tadi sudah dijelaskan. Apakah prinsip ini harus ada semuanya dalam pengembangan kurikulum, atau salah satunya hilang, tidak ada, apakah tidak berfungsi, apakah efektif? Namanya jika salah satu ada dari kebutuhan apakah kurikulum tersebut tidak seperti itu. Sebagaimana dijelaskan tadi dari prinsip pengembangan kurikulum ini di antara kurikulum mencari tujuan menjadi kurikulum yang paling baik. Prinsip yang saya tadi itu antara yang memperhatikan untuk mencapai kurikulum yang diinginkan dengan kurikulum yang diharapkan, kurikulum yang sesuai dengan kita, dan kalau satu dari itu tidak dijalankan bisa jadi tidak maksimal. Bukan berarti tidak bisa dipakai, tapi
berkesinambungan bagaimana perbedaannya terulang ini paham hal yang sering dilihat dalam pengembangan kurikulum. Dari SD kita sudah belajar kami bisa menerapkan bersama-sama dan siswa akan hanya memang tidak hilang lagi ataupun kalau diulang tidak banyak dan lebih memuaskan saja dia tapi juga diulang memang sebagai seorang kurikulum harus dilakukan karena kita menginginkan tujuan yang muhtamat, tujuan yang betul-betul apa yang kita inginkan dari pembuatan kurikulum itu betul-betul sesuai dengan apa yang kita lakukan. Oke, itu tadi jawaban dari saudara Muslim. Saya kira saya kembalikan dulu kepada penanya, apakah sudah jelas? Oke. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah, saya kira tadi saudara Muslim sudah sempat juga menyinggung jawaban dari pertanyaan saudari Nadilah. Saya kira mungkin bisa apakah tadi saudara Nadilah mendengarkan, karena saya tadi lihat keluar dari layar Zoom. Oh, sudah jelas juga jawabannya. Oke, saya kira tiga pertanyaan dari teman-teman sudah jelas semua ya. Apakah kita lanjut lagi sesi selanjutnya atau? Oke, saya kira sebagai moderator saya akan menutup sesi diskusi kita. Tapi sebelumnya sebagai kelompok 4, saya mau meminta maaf karena belum sempat membagikan makalah saya. Sejujurnya makalah saya sudah jadi sejak 2 minggu yang lalu, tapi saya tidak tahu bahwa 2 pemateri yang tampil hari ini, jadi saya belum bagikan dan saya juga belum sempat pelajari. Jadi saya kira mungkin di hari lain baru kelompok 4. Oke. Saya kembalikan ke dosen kita. Buktinya. Apa yang disampaikan pengembangan kurikulum. Nah, di hasil dari pemaparan tadi, kemudian dari hasil ini dilihat ya kaitannya prinsip itu dengan keadaan sekarang. Kalau dalam prinsip itu bagaimana teori dan praktik dipadukan, lantas di kenyataan sekarang ada rasa bahwa hanya teori antara guru dan siswa biasa asinkronus, ya, sehingga yang terjadi hanya teori materi itu seperti yang terjadi saat ini,
Itu pelajaran tidak dasar kedua di dalam pelajaran itu melalui video yang diunggah melalui YouTube. Jadi berserta diri itu tetap saja berkolaborasi bahkan di antara pembelajaran. Memang kita sanksi hadapan butuhnya IPLN dengan asas mereka melakukan pertama seluruh proyek yang mereka lakukan. Lalu proyek itu dibagi kita